Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bertemu kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami kembali kabarkan informasi masih terkait dengan tenaga honorer atau pengangkatan tenaga honorer. Kami akan sampaikan informasi dari Menpan RB dan juga informasi yang lain terkait dengan penuntasan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2023. Akan ada informasi mengenai opsi-opsi tambahan yang muncul dari publik sebelum nantinya pemerintah memutuskan bagaimana langkah strategis untuk menuntaskan tenaga honorer di tahun 2023. Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi nasib tenaga honorer itu tinggal menunggu waktu, kemudian opsi mana yang akan ditempuh Pak Jokowi, apakah opsi pertama yang tentunya menjadi opsi terbaik di kalangan tenaga honorer karena akan semuanya dituntaskan, diangkat menjadi ASN. Kemudian ada opsi jalan tengah dari penghapusan tenaga honorer yang dikemukakan juga. Kemudian Menpan juga menyiapkan bagaimana opsi yang paling menguntungkan bagi tenaga ASN, non-ASN. Kemudian opsi alternatif jadi solusi yang akan diberikan, apakah nantinya semua honorer akan diangkat menjadi ASN P3K. Kita coba cermati beberapa informasi tersebut. Kita lihat di yang pertama terkait dengan nasib tenaga honorer, di mana nasib tenaga honorer tersebut kita sudah tahu ada 3 opsi yang ditawarkan dari Menpan RB terkait dengan penuntasan tenaga honorer, di mana 3 opsi tersebut kita sudah tahu ada opsi pertama diangkat seluruhnya, opsi kedua dihapus seluruhnya, dan opsi yang ketiga akan diangkat sesuai dengan prioritas. Nah, di sini terkait dengan 3 opsi tersebut, kita tinggal menunggu, honorer tinggal menunggu keputusan yang akan diambil oleh pemerintah, di mana pemerintah akan melakukan kajian terlebih dahulu untuk memilih opsi penyelesaian tenaga honorer. Opsi pertama, mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Kemudian opsi yang kedua adalah memberhentikan, menghapus, namun ini sudah menerima banyak sekali tanggapan ya dari publik, terutama dari Pemda, yang mengatakan bahwa tidak akan mungkin ketika honorer dihapuskan secara keseluruhan karena pemerintahan tidak akan bisa berjalan. Nah, masuk di awal 2023 ini, honorer tinggal menunggu waktu dari kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, apakah diangkat semuanya, dihapus semuanya, atau diangkat berdasarkan skala prioritas. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi seluruh tenaga honorer, terutama tenaga honorer K2 yang masih ada, yang belum terselesaikan terkait dengan pengangkatan tersebut. Namun faktor dari menuntaskan hal ini, menuntaskan honorer, adalah karena pemerintah tidak atau kebingungan jumlah honorernya yang terlalu besar, ataupun ada faktor lain sehingga tidak bisa mengeluarkan kebijakan untuk masalah abdi negara non-ASN. Nah, tentunya keputusan ini tergantung dari pemerintah, nanti opsi mana yang akan diambil. Nah, untuk memberikan gambaran bagi teman-teman, itu ada beberapa opsi tambahan yang pernah mengemuka dari Bapak Menpan RB Azwar Anas, yang menurut kami ini merupakan opsi yang sangat baik yang diberikan atau yang pernah dinyatakan oleh Pak Azwar Anas, di mana terkait dengan nasib tenaga honorer tersebut ketika melakukan rapat ya dengan DPR RI Komisi 2, itu sempat mengatakan bahwa akan ada 3 opsi dari atau solusi. Nah, kemudian dalam rapat dengan Komisi 2 tersebut, solusi terkait tenaga honorer ditawarkan ketika raker bersama Komisi 2, merupakan upaya Menpan untuk membuat pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan normal. Artinya, solusi yang akan diambil oleh pemerintah akan mengedepankan pentingnya pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang normal. Artinya opsi kedua menurut kami tidak relevan. Ketika memang diambil, maka
pelayanan publik akan terganggu. Kemudian birokrasi tidak akan berjalan normal. Nah, di sini disebutkan bahwa Bapak Azwar Anas ya, dalam hal tersebut, dalam rapat tersebut mengatakan bahwa prinsipnya pemerintah akan pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, kemudian di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan. Nah, ini dia. Poin pentingnya di sini yang dikemukakan oleh Pak Azwar Anas selaku Menpan RB adalah tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan, ucap Menpan RB. Artinya tenaga honorer yang sudah ada itu tidak akan kehilangan pekerjaannya. Nah, sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa opsi kedua, di mana semua tenaga honorer akan diberhentikan, artinya opsi ini tidak sejalan dengan pernyataan Pak Azwar Anas. Opsi yang mungkin diambil adalah yang pertama, semua tenaga honorer diangkat menjadi ASN, atau opsi yang ketiga, diangkat ASN secara prioritas. Nah, inilah yang dikemukakan oleh Pak Azwar Anas yang dikatakan sebagai solusi terbaik dari penuntasan tenaga honorer. Nah, menurut Menpan RB, 3 solusi tenaga honorer tersebut sudah dipetakan kelebihan dan kekurangannya, sehingga pemerintah akan mengkaji secara mendalam dan menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, serta keberlangsungan pelayanan publik. Nah, opsi terbaik yang akan diusahakan oleh pemerintah. Kemudian Menpan RB juga masih menerima aspirasi, kemudian alternatif dan solusi terkait penanganan honorer atau non-ASN bersama dengan asosiasi pemerintah daerah, yaitu APSI, APKASI, dan APEKSI. Salah satu alternatifnya adalah salary range atau untuk P3K sesuai dengan kemampuan tiap daerah. Nah, ini teman-teman, jadi ada opsi di mana yang terpenting nanti adalah dari Menpan tidak ingin adanya tenaga honorer yang kehilangan pekerjaannya. Apakah artinya akan diangkat semuanya menjadi ASN P3K? Kita masih menunggu dari kebijakan yang akan diberikan oleh pemerintah sebelum November tahun 2023. Nah, kemudian ada opsi tambahan yang ditawarkan oleh anggota DPR RI bahwa untuk penyelesaian tenaga honorer tersebut dikatakan bahwa terutama pemerintah harus sangat memprioritaskan bagi pengabdian yang sudah lama, kemudian jasa yang sudah diberikan oleh tenaga honorer terutama dalam pelayanan dasar seperti guru dan juga tenaga kesehatan. Nah, di sini ditawarkan bahwa pemerintah itu dapat memprioritaskan tenaga honorer yang sudah lama masa kerjanya. Di sini, masa kerjanya. Kemudian, untuk tenaga honorer yang masih tergolong baru dapat dilakukan pengangkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melalui proses seleksi yang objektif. Nah, ini dia opsi tambahan atau aspirasi yang ditawarkan oleh DPR RI, tentunya akan memprioritaskan tenaga honorer yang lama, sehingga tenaga honorer yang lama ini bisa diangkat seperti itu dengan banyak afirmasi, sedangkan untuk tenaga honorer yang tergolong baru dapat dilakukan pengangkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui proses seleksi yang objektif. Nah, ini teman-teman informasi terbarunya terkait dengan opsi atau nasib tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah. Masih menunggu dari Pak Jokowi untuk pilih mana dari 3 opsi. Semoga memang opsi yang terbaik yang akan dipilih, baik opsi 1 dan opsi 3, dan yang terpenting adalah jaminan dari Pak Menpan agar apapun yang dilakukan atau keputusan yang diambil tidak akan menghilangkan pekerjaan honorer. Sekian informasi dari kami, semoga ini memberikan manfaat. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.